Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah cahaya yang menuntun kita, bukan sekedar warisan dari orang tua atau nenek moyang kita, tapi sebuah keyakinan yang harus kita pelajari, pahami, dan yakini dengan sepenuh hati. Di video ini kita akan membahas kenapa Islam bukan sekedar tradisi, tapi pilihan hidup yang penuh makna. Jadi tetaplah bersama kami hingga akhir video, dan pastikan Anda tidak melewatkan satupun bagian dari perjalanan mengungkap fakta ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di Easy Muslim. Bagi yang sudah subscribe, semoga dilancarkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Mari kita eksplorasi bersama. Bismillah, kita mulai. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu, nenek moyangmu juga satu. Kamu semua berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah." Hadis riwayat Ahmad. Karena Nabi Adam merupakan manusia pertama, sebagian umat muslim banyak yang mempertanyakan agama Nabi Adam. Pasalnya agama Islam baru muncul pertama kali pada masa kekhilafan Nabi Muhammad SAW. Mengenai hal ini, para ulama menyebutkan bahwa agama Nabi Adam adalah tauhid. Lalu bagaimana ajaran yang terkandung di dalamnya? Agama Nabi Adam menjadi satu-satunya kepercayaan tertua di dunia. Sebab sebagaimana diyakini oleh pemeluk agama Samawi, Nabi Adam adalah manusia pertama yang ada di dunia. Agama Nabi Adam adalah agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Nabi Adam tidak menyembah berhala sebagaimana dilakukan orang jahiliyah pada masa itu. Nabi Adam dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjadi nabi pertama yang diutusnya untuk mengajarkan agama tauhid kepada anak cucunya. Semula Nabi Adam tinggal di surga, tapi karena melakukan sebuah dosa dan melanggar perintah Allah, ia pun diturunkan ke bumi bersama istrinya Hawa. Ditinjau dari segi bahasa, nama Adam memiliki makna tanah, manusia, coklat muda. Adam bersama Hawa dipercaya oleh agama-agama Samawi sebagai orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Namun, tiap agama Samawi mengisahkan sosoknya dengan cara yang berbeda. Bicara soal penampakan fisik Nabi Adam, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beliau memiliki postur yang sangat tinggi, yakni mencapai 60 hasta atau sekitar 27,432 meter. Beliau digambarkan sebagai pribadi yang beradab, memiliki ilmu, dan bukan termasuk manusia purba. Nabi Adam adalah makhluk yang sangat cerdas dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Nabi Adam diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70. "Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Menurut riwayat Al-Quran, ketika Nabi Adam alaihissalam selesai diciptakan oleh Allah, seluruh malaikat bersujud atas perintahnya. Ini karena kemuliaan dan kecerdasan yang dimiliki Nabi Adam menjadikannya sebagai makhluk yang mempunyai derajat amat tinggi. Tentu, keterangan dalam Al-Quran ini sangat bertentangan dengan gambaran manusia purba menurut Charles Darwin, di mana ia menggambarkan manusia pertama di bumi sebagai manusia purba yang berjalan dengan 4 kaki dan tidak berpakaian dalam kesehariannya. Islam yang menekankan pada tauhid adalah agama yang paling awal lahir. Hal ini merujuk sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Syariat Islam pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan kepada Nabi Adam dengan memerintahkan 2 putranya Habil dan Qabil untuk berkurban. Perintah berkurban kepada putra Nabi Adam diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, "Ceritakanlah kepada mereka
kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Islam berlanjut diperkenalkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. 25 nabi dan rasul tidaklah berbeda agamanya. Sejak nabi pertama, Nabi Adam hingga nabi terakhir yaitu Rasulullah, seluruhnya menyatakan dirinya sebagai muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Berarti dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa seluruh nabi dan rasul hanya membawa satu ajaran Allah, yakni agama Islam. Guna memahamkan pengertian Islam, Al-Quran menyerahkan kembali sejarah kerasulan. Bagi umat Islam yang benar-benar Islam dan yang bukan pengikut Ahmadiyah atau faham sesat lainnya, tentu dapat memahami mengapa Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Istilah terakhir ini selain mengimani tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga mengandung pengertian adanya kesinambungan sejarah antara keseluruhan nabi dan rasul dari awal Nabi Adam hingga nabi terakhir yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada umumnya, umat Islam Indonesia tidak membenarkan ada ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa agama Yahudi atau Nasrani, dan juga tidak membenarkan Nabi Isa membawa ajaran Kristen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyambung sejarah kerasulan dan sebagai penyempurna ajaran Islam, dan hal itu ditegaskan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Untuk menyederhanakan dan mempermudah pemahaman terhadap sejarah 25 kerasulan, maka Allah mewahyukan kembali sejarah 5 nabi dan rasul yang disebut Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang berhasil memperoleh kemenangan dalam menghadapi serangan lawan karena memiliki mukjizat. Adapun nabi dan rasul Ulul Azmi tersebut adalah Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh dituliskan hingga 43 kali dalam Al-Quran. Pengulangan ini guna meyakinkan kalangan non-Islam bahwa Nabi Nuh alaihi salam diutus sebagai Nabi Muslim yang menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah. Berarti Nabi Nuh alaihi salam adalah pembawa ajaran Islam. Sementara itu, Nabi Ibrahim dituliskan hingga 67 kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah Nabi Ibrahim sebagai pembawa ajaran Yahudi, Nasrani, ataupun musyrik. Ketiga ajaran ini tidak bersumber dari wahyu Allah. Dikuatkan kembali dengan wahyu bahwa Nabi Ibrahim seorang nabi pembawa ajaran Islam dan Muslim yang hanif. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sedangkan Nabi Musa diulang-ulang namanya hingga 136 kali, guna mengingatkan kembali kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa adalah Islam, dan Nabi Musa mengajak kaumnya tawakal kepada Allah dan Muslim. Seperti yang diterangkan dalam Quran Surah Yunus ayat 84. Berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." Sementara itu Nabi Isa diabadikan namanya dalam Al-Quran hingga 25 kali untuk mengingatkan kembali Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas dan tidak mengajarkan dirinya sebagai Kristus anak Allah, melainkan sebagai hamba Allah dan utusan Allah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 73.
Nabi Isa juga mengajarkan sholat dan membayar zakat seperti yang terdapat pada Quran Surah Maryam ayat 30-31. Juga Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan disalib, kecuali ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat Allah ke langit, dan itu jelas tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Selain itu, Al-Quran juga menolak kisah yang menjelaskan para sahabat atau murid-murid Nabi Isa sebagai Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran hanya disebut 5 kali namanya. 4 kali dengan nama Muhammad pada surah Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, Muhammad ayat 21, Al-Fat ayat 29, dan sekali dengan nama Ahmad pada surah As-Saffat ayat 6. Agama Islam bukanlah agama yang semata-mata diwariskan dari nenek moyang atau dari kedua orang tuanya kepada anak-anaknya. Sudah terlalu banyak bukti bahwa Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Perlu diketahui bahwa agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Karena pengertian Islam secara umum adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 36, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Agama Islam bukan warisan, tetapi karena hidayah yang Allah berikan kepada yang dikehendaki sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah. Buktinya misalnya, ada orang yang orang tuanya Islam, tetapi setelah balik, ia malah murtad, dan sebaliknya ada yang kedua orang tuanya non-muslim, kemudian mendapat hidayah dan menjadi Islam. Contoh bukti yang nyata seperti yang terjadi pada kisah Nabi Nuh yang mempunyai anak yang tidak ikut agama Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun tidak bisa mewariskan kepada semua anaknya. Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim yang tidak mendapatkan warisan ajaran bapaknya dan semua kaumnya yang menyembah berhala. Sebagai bukti keadilan Allah, semua anak dilahirkan di atas fitrah, yaitu agama Islam. Meskipun kedua orang tuanya bukan Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap manusia dilahirkan ibunya di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadis riwayat Muslim. Orang tua mereka yang memberi cap agama selain Islam, ini hanya cap saja sampai mereka balik. Jika sebelum balik mereka meninggal, maka sebagai bukti keadilan Allah, mereka masuk surga semuanya, karena memang mereka belum balik dan belum bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Mereka dalam asuhan Nabi Ibrahim di surga sebagaimana dalam hadis berikut. Orang tua di bawah pohon adalah Ibrahim, sedangkan anak-anak kecil yang ada di sekitarnya adalah anak-anak umat manusia yang mati sebelum balik. Pendapat ulama yang lainnya bahwa anak-anak yang belum balik akan diuji lagi oleh Allah kelak sebagaimana orang buta, tuli, dan orang yang memang tidak sampai ajaran Islam pada mereka sama sekali. Adapun jika telah balik, mereka sudah bisa berpikir dan merenung, serta sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mereka sudah bisa memilih dan membedakan mana yang baik dan buruk. Sangat jelas ajaran agama Islam adalah yang paling sesuai dengan fitrah dan logika manusia. Jika mencari agama selain Islam, maka akan merugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Sebagian orang protes dengan ketidakadilan bahwa orang-orang yang lahir dari orang tua dan tempat yang bukan beragama Islam, maka dia otomatis tidak beragama Islam atau tidak mewarisi Islam. Namun kenyataannya tidak demikian, karena banyak yang keadaannya demikian tetapi bisa beragama Islam dan mendapatkan hidayah. Kemudian mengapa mereka hanya protes pada agama saja? Mengapa tidak protes dengan orang yang lahir ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang lahir di keluarga kaya, ada juga yang lahir di keluarga miskin?
Yang benar adalah semuanya sudah ditetapkan dalam takdir Allah dan sesuai dengan ilmu serta hikmah Allah. Kita sebagai manusia dan hambanya sangat tidak layak bertanya-tanya, mengapa Allah takdirkan ini dan mengapa tidak Allah takdirkan itu? Karena kita hanya hamba dan kitalah yang akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita, sedangkan Allah tidak ditanya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Tentu sangat tidak layak seorang pembantu atau budak ketika disuruh majikannya kemudian protes. Mengapa ia harus melakukan hal tersebut, apalagi dengan Rabb Pencipta? Tentu sangat tidak layak. Sahabat, Islam adalah pilihan hati, bukan sekedar tradisi. Mari kita terus belajar, memahami, dan mengamalkan Islam dengan sepenuh jiwa. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman kita. Jangan lupa bagikan video ini ke teman dan keluarga. Like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar dan istiqomah. Jazakumullah khair, tetaplah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.